Beberapa tahun belakangan, perubahan iklim yang terjadi di Indonesia semakin sulit untuk diprediksi. Salah satu dampak perubahan iklim adalah tingginya curah hujan yang semakin sering melanda di banyak daerah. Di sisi lain, kurangnya kesadaran warga di daerah hulu sungai dengan terus menebang pohon tua tanpa menanam kembali dengan pohon muda menjadi salah satu penyebab terjadinya bencana. Akibatnya, ketika suatu daerah hulu dengan sedikit pohon tua dilanda curah hujan yang tinggi, banyak lahan pertanian subur dan pemukiman di daerah hilir hilang seketika, diterjang banjir. Sungai Lowargi, Flores. Akibat hujan yang terus mengguyur di bagian hulu, sungai yang tenang di daerah hilir ini pun berubah menjadi lintasan arus yang deras. Air beserta material batu menerjang semua yang dilaluinya, baik itu jembatan maupun lahan pertanian warga. Sungai yang menjadi tumpuan warga untuk mengairi lahan pertanian ini seketika berubah menjadi pintu masuk bagi bencana banjir di bagian hilir. Pohon-pohon yang ditanam di sepanjang daerah aliran sungai sebagai penahan banjir sudah tidak dapat mengurangi dampak bencana tersebut. Apa yang terjadi di hilir Lowargi ini tidak hanya menjadi tanggung jawab warga desa itu sendiri. Kali Watuneso tidak mampu menampung air lagi dan meluap ke pemukiman serta lokasi perkebunan warga. Kemudian banjir melanda Watuneso, warga lari menyelamatkan diri, tetapi ada yang menjadi korban. Sebagai desa yang terletak di daerah hilir sungai, Desa Watuneso pernah mengalami beberapa kali bencana banjir besar. Kegiatan pengurangan risiko bencana banjir dengan penanaman pohon di sepanjang daerah aliran sungai ternyata masih belum cukup ampuh untuk menyelamatkan lahan pertanian dan warganya. Sebagai upaya untuk mengurangi jatuhnya korban jiwa di Desa Watuneso akibat bencana banjir, maka diadakan kegiatan simulasi bencana banjir. Kegiatan yang digelar dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi bencana ini melibatkan kerjasama warga, Forum PRB, BPBD, Dinas Kesehatan, Kepolisian, dan jajaran pemerintahan desa. Di atas segala upaya kesiapsiagaan ini, bencana masih dapat mengancam warga desa Watuneso, karena banjir yang melanda tidak hanya menjadi tanggung jawab warga desa itu sendiri. Hari ini ada 12 orang pemain yang berkumpul di Balai Desa Fatamari. Mereka adalah petani hulu dari Desa Fatamari dan petani hilir dari Desa Watuneso. Ini kan nanti ada 10 putaran. Kalau Bapak Ibu belinya... Permainan ini terdiri dari 10 putaran dan fasilitator selalu meminta setiap pemain untuk memikirkan strategi apa yang akan mereka terapkan di setiap putaran permainan. Alat-alat yang digunakan dalam permainan itu ada peta permainan untuk petani hulu dan peta permainan untuk petani hilir. Lalu ada dadu 6 sisi dan dadu 8 sisi, kemudian kacang, manik-manik merah, dan manik-manik biru. Jadi dalam permainan ini, setiap pemain akan membuat strateginya masing-masing. Strategi itu berkaitan dengan penanaman, pengaturan lahan, dan bagaimana menghadapi banjir untuk memastikan kelangsungan hidup keluarga mereka. Ada 6 petani hulu di dalam permainan ini. Setiap petani mempunyai 2 lahan pertanian. Untuk petani yang di hulu, coba diperiksa di dalam gelas itu masing-masing ada 3 kacang, 6 manik-manik merah itu 6 pohon tua, dan 1 dadu.
Sebelum permainan dimulai, petani hulu dibekali dengan 3 biji kacang, 6 manik-manik berwarna merah sebagai pohon tua yang sudah ditanam di lahannya, dan 1 buah dadu sebagai dadu hujan lokal. Dadu ini mewakili curah hujan di masing-masing desa tiap petani hulu. Ada 6 petani hilir dalam permainan ini. Masing-masing mempunyai 2 lahan pertanian, 1 lahan subur yang letaknya dekat dengan sungai, dan 1 lahan kurang subur yang letaknya jauh dari sungai. Semua pemain di hilir mendapatkan 3 butir kacang, 1 manik-manik merah. Yang manik-manik merah itu pohon yang tua. Nah, saya minta untuk yang hilir, pohon yang tua boleh ditanam di mana saja. Boleh di lahan yang subur, boleh di lahan yang kurang subur. Petani hilir juga mendapat 3 biji kacang seperti petani hulu. Namun berbeda dengan petani hulu, masing-masing petani hilir hanya dibekali dengan 1 manik-manik berwarna merah atau pohon tua. Pohon tersebut dapat ditanam di lahan subur atau di lahan yang kurang subur. Petani hilir tidak memegang dadu. Jadi supaya setiap pemain bisa menentukan strategi yang tepat di permainan ini, maka di awal permainan semua pemain itu harus memahami fungsi dari kacang. Nah, di awal latihan permainan, setiap pemain akan mendapatkan 3 biji kacang. Kacang tersebut dapat mereka gunakan untuk ditanam di lahan pertaniannya, membeli pohon muda, yaitu manik-manik warna biru. Lalu, fungsi yang lain adalah sebagai alat pembayaran biaya hidup kepada fasilitator. Bagi fasilitator, kacang berfungsi untuk alat pembayaran kepada petani ketika panen mereka berhasil dan kepada mereka yang menjual pohon tuanya. Kacang itu bisa ditanam di lahan yang subur. Jadi nanti saya kocok dadu, kalau 2-6 angkanya berarti panen berhasil. Nanti saya bagi 2 kacang kalau bapak atau ibu tanam di lahan yang subur. Tapi kalau bapak ibu memilih ditanam di lahan yang kurang subur, ketika panen hanya mendapatkan 1 kacang dari saya. Terus fungsi kacang berikutnya itu untuk membeli pohon muda. 1 pohon muda itu harganya 1 kacang. Aturan ini berlaku untuk hulu dan hilir ya, sama. Kalau bapak ibu membeli pohon yang muda, pada putaran ketiga pohon itu menjadi tua. Nanti tukar sama saya yang merah. Jadi merah ketika putaran yang ketiga. Jadi kalau ini kan nanti ada 10 putaran. Kalau bapak ibu belinya di putaran ketiga, berarti ini 1, 2, 3, kelima pohon itu udah merah, jadi tua. Ini bapak ibu yang punya pohon tua, itu bisa dijual. Harga pohon tua, 1 manik-manik merah, harganya 4 kacang. Nanti saya kasih kacang. Kemudian fungsi kacang lagi itu untuk membayar biaya hidup. Bayar biaya hidup. Jadi setiap selesai 1 putaran, di akhir putaran, bapak ibu harus membayar 2 kacang pada saya. Itu untuk biaya hidup. 2 kacang itu waktu normal, waktu nggak ada banjir. Tetapi ketika banjir, itu 3 kacang. Dicoba dulu ya. Dicoba dulu ya 1 putaran ya. Di awal setiap putaran saya akan bertanya kepada bapak ibu. Ada 3 hal ya, siapa yang mau menanam kacang, siapa yang mau membeli pohon muda, siapa yang mau menjual pohon tua. Nah, setiap petani boleh melakukan lebih dari 1. Bebas. Masing-masing silakan, harus melakukan sesuatu. Jadi tujuan dari putaran percobaan ini adalah supaya setiap pemain bisa lebih memahami aturan-aturan dari permainan hulu dan hilir ini. Fokusnya untuk melihat bagaimana keputusan atau strategi yang dibuat oleh kelompok petani hulu dapat mempengaruhi kelompok petani hilir. Setelah strategi selesai dibuat, maka fasilitator melempar dadu curah hujan kawasan. Mas Ilham boleh lempar dadu? Lempar Mas Ilham. Strip 4. Berarti
panen. Jadi kalau hujan cukup, panen berhasil, semua dapat 2. Kalau di hulu semua subur, hanya di hilir yang berbeda. Ini di lahan yang subur saya bayar 2. Ini kurang subur saya bayar 1. Setelah tiap pemain menerima hasil panen dari kacang yang ditanamnya, sekarang saatnya bagi petani hulu untuk membuang dadu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang di hulu bersama-sama kocok dadunya, lalu dilempar ke bawah. Nah, stop dulu, mulai dari sini. Dari ini dulu ya Pak Frans, berarti tadi 4 tambah 5, 9 ya, pohonnya lebih dari 3, tidak banjir. 4 tambah 1, 5, pohonnya lebih dari 3, enggak banjir. 4 tambah 2, pohon lebih 3, enggak banjir. 4 tambah 6, banjir. Kalau itu banjir, kacangnya habis, kacangnya saya ambil yang ditanam. Ya. Nah, banjir terjadi lagi ketika petani di hulu, misalnya Pak Frans, hanya punya 3 pohon tua. Ketika dadu saya dengan dadu Pak Frans jumlahnya 9 ke atas, itu banjir Pak Frans. Menarik buat saya. Pertama, ketika Mas Ilham membuang dadu, jadi kami semua peserta melihat apakah dadu itu akan mengalami banjir atau tidak. Kalau di saat banjir, berarti kami yang di hulu sini harus berhati-hati membuang dadu. Karena dadu yang kami buang itu akan menentukan banjir. Kalau di hulu banjir, jelas di hilir semuanya akan banjir. Nah, kalau ada 3 petani di hulu yang mengalami banjir, berarti semua yang di hilir ikut banjir. Nah, ketika yang di hilir ikut banjir, itu pohon muda dan kacang yang ditanam di yang lahan subur dekat sungai itu tersapu banjir. Ini putaran 1, di akhir putaran itu saya akan menarik biaya hidup. Untuk bapak yang kebanjiran 3 bayar ke saya, yang lain 2. Kalau banjir kan pasti butuh biaya hidup lebih banyak kan. Agar tiap pemain dapat benar-benar memahami aturan permainan, mereka disarankan untuk melakukan 3 kali putaran latihan. Sudah semua? Sudah semua. Strateginya selesai semua? Sudah. Sudah? Mas Ilham boleh kocok dadu? Boleh? Ya, iya Mas Ilham. Satu kekeringan, tidak ada yang panen. Gagal. Kalau gagal panen, kekeringan, berarti langsung membayar biaya hidup. Dua-dua semua. Jadi tekor nih, tidak panen tapi harus bayar uang. Pak Antonius adalah petani hilir yang mengambil strategi dengan menanam kacang dan membeli banyak pohon muda. Pada putaran ketiga percobaan ini, ia tidak memiliki kacang di tangan dan tidak ada pohon tua di lahan. Pada awal putaran ketiga, ia berharap mendapat hasil panen dari kacang yang ditanamnya. Kekeringan yang melanda menyebabkan Pak Antonius menjadi bangkrut. Berarti harus keluar dari permainan. Jadi karena Bapak di desa ini sudah gagal panen, tidak bisa makan, tidak bisa sekolah anak, dia harus pergi ke Maumere buat bekerja di kota. Apa itu investasi banyak supaya dapat banyak, tapi ini menentunya. Gimana perasaan Bapak? kecewa. Kalau di kehidupan nyata bisa terjadi seperti itu nggak Pak? Sering terjadi. Sepertinya kacang, pohon, jual tapi pikir juga jangan sampai kehabisan modal, masih ada biaya belakang. Jangan sampai terjadi bencana, saya sudah tidak punya harapan apa-apa. Saya selalu menggambarkan ke depannya ada apa dan harapan dari yang menyusunnya seperti apa. Setelah 3 putaran percobaan, sekarang putaran permainan sesungguhnya dimulai. Setiap pemain mendapatkan kembali kacang dan pohon tuanya. Sekarang tentukan
strategi Bapak dan Ibu. Kembali, pertama selalu diulangi strateginya apa? Mau tanam kacang, mau beli pohon muda seharga 1 kacang, atau mau jual pohon tua? Itu kalau mau dijual, yang merah kasih ke saya kasih 4 kacang. Jual pohon tua, beli pohon muda. Beli pohon muda berapa? Dalam putaran yang sesungguhnya, setiap pemain semakin memahami aturan permainan. Kini setiap petani hulu dan hilir bersiap menghadapi semua kemungkinan dengan strategi yang matang. Dan berikut adalah urutan permainan dalam setiap putarannya. Tadi yang banjir berapa orang? Yang banjir 4 orang. 4 orang ya. Nanti yang banjir bayar biaya hidupnya 3 ya. 5 orang banjir. Sebentar, 5 orang banjir. Berarti semua yang di subur ini hilang. Saya ambil. Kacang sebentar. Yang di subur sana. Kacang itu saya ambil. Kacang-kacang. Sebentar. Ambil. Oh, di sini diambil. Ambil semua kacang-kacang. Kacangnya saja. Sama enggak, pohonnya juga kalau Pohonnya di sini. juga. Hanya yang di lahan subur, hanya yang di lahan subur. Sejak awal, setiap pemain dapat mengambil peran yang berbeda. Artinya, warga hulu dari desa Fatamari dapat bermain sebagai petani hilir di Watuneso. Seperti pengalaman Pak Paul berikut. Kalau orang Fatamari yang di sini siapa? Pak Paul. Sekarang ada di Watuneso ceritanya, ini kena banjir terus, bagaimana perasaannya? Perasaan kecewa kan? Kecewa, menyesal. Berarti sudah mempersalahkan orang di hulu. Tidak Pak tanam Paul pohon. menyalahkan orang di hulu atau bagaimana? Saya tidak menyalahkan karena ini kan alam, bukan dibuat oleh manusia. Oh begitu. Iya. Ada hal yang harus dilakukan oleh orang hulu supaya Watuneso nggak kebanjiran. Ya, ada menanam nggak? pohon. Menanam pohon tadi tidak merusak tanaman hutan yang dibiarkan Tanam hulu, pohon. sehingga tidak mengakibatkan banjir di hilir. Orang Fatamari emang hebat, jaga teman yang di Watuneso ya. Kalau di hulu banjir, jelas di hilir itu semuanya akan banjir. Jadi untuk orang yang di hulu itu, jadi harus menanam pohon, tidak boleh menebang pohon. Karena kalau kami di hulu berbuat begitu, jelas yang di hilir, biar menanamnya beribu-ribu pohon, jelas akan terbawa banjir. Memang kami di hulu ini harus menanam pohon yang muda juga. Jadi harus ada peremajaan tanaman itu. Untuk memperkenalkan perubahan iklim, sebelum putaran ke-8 dimulai, fasilitator mengganti dadu curah hujan kawasan dengan dadu khusus, yaitu dadu bersisi 8. Maka, peluang terjadinya curah hujan tinggi semakin besar. Akibatnya, peluang banjir pun semakin besar. 7. Tapi bisa banjir itu ya. Pak Ilham membuat dadu. Nah, di angka 7 itu akan terjadi banjir. Saya mulai membuka pikiran saya bahwa angka 7 itu akan terjadi banjir, maka saya senang untuk tanam. Jadi bagaimana setiap pemain menyikapi perubahan iklim? Apa bentuk strategi yang diambil oleh pemain untuk melindungi lahan di hulu dan di hilir? Misalnya, lebih banyak menanam pohon muda dan sedikit menjual pohon tua, atau strategi lain? Setelah putaran ke-10 tidak bisa menjual pohon tua ya. Jadi kalau udah selesai permainan, pohon tua nggak bisa dijual, yang dihitung sebagai pemenangnya kacangnya paling banyak. Hadiah diberikan kepada pemain dengan jumlah kacang terbanyak. Hal ini membuat banyak petani mengambil strategi untuk menjual pohon tuanya sebelum putaran ke-10 berakhir. Saya banyak menanam di lahan yang subur. Padahal saat banjir, di lahan yang subur ini hanyut di bawah banjir. Sehingga saya mengalami kekurangan dari jumlah teman-teman yang lain. Ada kacang, ada yang 100 lebih, sedangkan saya hanya 70. Bahwa yang dihitung ini jumlah kacang kah ataukah pohon? Sebenarnya begini, sebenarnya kacang saya kalau ditambah lagi dengan ini, kacangnya mungkin melebihi dari 170 lebih kayaknya. Pikir karena ini
saya juga bingung. Sekarang ini dihitung biaya hidup kah atau pohon? Karena ini masalah dengan bencana alam, banjir. Semakin banyak kita menanam pohon, berarti kebanjiran ini semakin berkurang. Maksudnya tahan seperti erosi seperti itu. Harus adanya pohon. Makanya sekarang saya ada simpan berapa pohon memang? 12 pohon tua. Karena takut sebentar banjir datang, saya bisa melindungi. Maksudnya seperti itu. Tentang jumlah pohon tua atau jumlah kacang. Masukan untuk permainan ini sebaiknya yang dihitung tidak hanya jumlah kacang yang dimiliki oleh pemain, tetapi juga jumlah pohon tuanya. Dan yang paling penting adalah pembelajaran yang didapatkan oleh setiap peserta setelah mengikuti permainan ini. Pelajaran yang didapatkan setelah bermain ini mungkin memberikan bagaimana taktik dan strategi kita ke depan untuk menghadapi jika suatu saat nanti kalau ada banjir. Yang menarik bagi saya di sini ketika melihat beberapa teman tadi yang dari hulu misalnya banjir, ketika banjir di hulu, kemudian yang di hilir di sana juga menjadi sasaran. Kemudian ada ocehan dari teman-teman tadi, kami di hulu kalau kami otak kotor berarti kami tebang semua pohon, berarti di sana kebanjiran semua. Jadi menurut saya yang di hilir sampai kacang dapat begitu banyak karena pertahanan yang ada di hulu banyak menanam pohon, kemudian tidak menebang pohon, tidak menjual pohon yang lebih tua, yang sudah tua. Jadi mungkin untuk menahan tidak banjir sampai ke hilir. Jadi yang menarik dari permainan ini bahwa setelah mengikuti permainan, para pemain menyadari bahwa pencegahan banjir harus dilakukan bersama oleh semua pemangku kepentingan yang ada di daerah aliran sungai, yaitu masyarakat yang tinggal di desa-desa di sepanjang daerah aliran sungai, forum pengurangan resiko bencana, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya. Masyarakat dianjurkan dari pemerintah agar tidak menebang pohon-pohon yang di atas hulu sehingga tidak terjadi kebanjiran. Dan bagi yang di hilir perlu ada partisipasi untuk menanam kembali pohon-pohon yang di pinggir sungai untuk mengurangi risiko bencana. Jadi kepada pemerintahan desa perlu ada pengawasan lebih ketat pada masyarakat yang menebang kayu di sembarang tempat atau di hutan-hutan yang telah dijaga supaya tidak terjadi banjir ketika musim hujan datang. Bagi pemerintahan desa di daerah hilir itu perlu ada kegiatan kembali penanaman kayu di sekitar daerah das. Saya kira forum das perlu dibentuk, yaitu untuk seperti di sini forum das Kalilowlise. Dan hal ini perlu dibentuk sehingga seluruh masalah-masalah yang menyangkut dengan banjir dapat didiskusikan secara baik. Sering melakukan diskusi sehingga apa yang menjadi kebutuhan, apa menjadi tuntutan dari waktu ke waktu merupakan satu tuntutan, kemudian dapat diselesaikan, dapat dikerjakan baik orang hulu maupun oleh orang hilir. Dan hal ini harus berdasarkan pemetaan secara baik seluruh kondisi yang ada di lapangan, baik di hulu maupun di hilir.